Jadi kita lanjutkan, ini yang sesi ketiga. Jadi tadi kita sampai pada satu penjelasan yang menyebutkan bahwa Islam dengan konsep din itu akhirnya menjadikan masyarakat dan individu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena baik individu maupun masyarakat adalah memiliki tujuan yang sama untuk membayarkan hutang sebagai sebuah penjelasan dari keadaan alami manusia. Nah, jadi keadaan alami manusia itu adalah manusia berhutang. Wujudnya itu adalah hutang. Nah, maka manusia harus membayar hutang itu. Manusia harus membayar hutang itu dengan apa? Manusia kan tidak memiliki apapun. Maka sebenarnya manusia itu membayar hutang itu dengan hutang itu sendiri. Nah, jadi pembayaran hutang yang dilakukan oleh setiap individu ini sama. Maka orang-orang yang membayar hutang dan berada di satu tempat, maka mereka memiliki satu visi kehidupan yang sama, satu misi kehidupan yang sama, yang itu secara real, maksudnya secara sosial, secara sosiologis gitu ya, itu telah ditunjukkan di dalam sejarah kehidupan sosial politik kebudayaan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi bayangkan ada satu orang yang memiliki pandangan itu, tambah lagi jadi 2, 3, 4 seterusnya sampai 1000 dan seterusnya sampai 1.000.000, 2.000.000. Maka jumlah yang banyak ini dia tetap mengacu kepada satu gagasan yang sama, satu visi yang sama. Maka ketika katakanlah 1.000.000 atau 10.000 misalkan ya, orang itu berkumpul menjadi sebuah masyarakat, maka masyarakat ini adalah individu-individu yang memiliki visi yang sama. Wah, kalau begitu tidak ada perbedaan, tidak ada kekayaan, tidak ada multikultural. Ada multikultural. Gitu, ada multikultural. Mengapa ada multikultural? Karena yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah hal-hal yang mendasar, hal-hal yang sifatnya falsafah, hal yang sifatnya pokok, yang mana yang pokok ini dia dikembangkan berdasarkan alam, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan karakter masyarakat setempat. Nah, sehingga dari sana memunculkanlah sebuah kebudayaan yang mana kebudayaan itu disebut sebagai kebudayaan Islam. Nah, kata kebudayaan ya, di dalam Islam itu disebut dengan tamadun. Tamadun ini akar katanya dari din. Tamadun artinya kebudayaan. Kemudian ada madani, Madinah artinya tempat din itu dilaksanakan. Nah, jadi kuasa peradilan, keadaan alami, keadaan berserah, keadaan berhutang dari orang-orang yang berkumpul itu disebut Madinah atau Madani.
Dan ketika dia terus berkembang, dia menjadi sebuah tamadun. Bagaimana itu bisa berkembang? Nah, karena tadi itu hanya satu kata dari kata din, ya. Di dalam Al-Quran banyak kata-kata penting yang maknanya setara atau mungkin kurang lebih setara dengan contoh tadi yang kata din, sehingga itu menjadi landasan keilmuan. Landasan keilmuan. Nah, maka dari sana memunculkan sebuah tradisi keilmuan yang mana kata ilmu ini sendiri merujuk kepada alima alamat yang menunjukkan. Jadi ilmu itu tujuannya adalah untuk melihat yang sebenarnya, melihat yang sebenarnya dari ayat. Misalkan begini, kita melihat alam semesta. Nah, dalam alam semesta ini ada pesona, ada pesona. Yang kita lihat alam semesta, tapi sebenarnya dia menunjukkan bukan hanya alam semesta, tapi pencipta alam semesta itu. Nah, itulah ayat. Nah, ilmu ini berkembang berdasarkan landasan keilmuan ini, sehingga melahirkan tradisi, membentuk disiplin keilmuan, dan seterusnya. Tingkat atau pencapaian yang terbaik dari ilmu ini disebut sebagai hikmah. Hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu secara makna adalah ketepatan dalam berilmu. Maksudnya gimana ketepatan dalam berilmu? Maksudnya kan gini, ilmu itu lahir karena ada pertanyaan. Dalam Islam juga begitu, ilmu itu lahir karena ada pertanyaan. Nah, kalau kita dikatakan A, ya, 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kita terima 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kan itu harus ada satu pertanyaan dalam diri kita. Terus untuk apa 1 tambah 1 sama dengan 2 itu? Nah, maka ketepatan dalam bertanya, ketepatan dalam mendudukan ilmu itu disebut sebagai hikmah. Jadi capaian tertinggi dari ilmu. Ada orang berilmu, ada orang berhikmah. Orang berhikmah itu tahu betul kadar dari keilmuan yang tepat untuk segala sesuatu itu seperti apa dan bagaimana. Nah, maka hikmah ini menjadi satu akar kata dengan hukum. Oke.